Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama di atas segala nama. Kita sembah Dia, kita undang hadiratnya nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa seluruh kehidupan kami sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, tuntunan-Mu kami perlukan dalam hidup kami. Pimpinan Roh Kudus-Mu kami butuh di dalam hidup kami. Itu Bapa yang baik, di dalam pujian kami, di dalam sembahan kami, biarlah Engkau bersemayam Tuhan Yesus Bapa yang baik. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu.
selama hidupku ku sembah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang kami sembah untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Avia, dimanapun Anda saat ini berada. Mungkin Anda sedang mempersiapkan diri untuk kegiatan hari ini, tetapi mari ambil waktu sejenak untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kau sudah memelihara hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, dan kami percaya Engkau membukakan rahasia firman-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Berikan kepada setiap kami hati seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, hati kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita membuka dari Filipi 2 ayat 1, 2, dan 5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 5 mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat ayat selanjutnya dikatakan, walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, tetapi Yesus merendahkan diri, bahkan mengambil rupa manusia yang hina seperti kita ya saudara. Nah, firman Tuhan mengajari kita untuk mengutamakan sehati sepikir. Kalau kita bicara soal sehati sepikir, berarti kita bicara soal lebih dari satu orang, yaitu kebersamaan. Apakah itu keluarga, suami istri, dengan anak-anak, saudara, komunitas, gereja, persekutuan doa. Saudara, ini jadi bagian yang sangat penting dalam hidup orang percaya, yaitu kebersamaan. Nah, kenapa saudara? Pertama, karena kebersamaan membuat kita rela melebur jadi satu, sehingga gak ada egois. Gak ada gue, lu, tapi yang ada kita. Kemudian, kebersamaan membuat kita mampu menghargai orang lain. Kebersamaan dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. 3 hal tentang kebersamaan, dan ada banyak
lain lagi ya saudara, yang saudara boleh gali sendiri. Nah saudara, kebersamaan dalam orang percaya terjadi karena kesatuan hati, pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Seperti Filipi tadi katakan. Jadi kalau kita belajar sebagai anak Tuhan, tentu kita akan terus belajar untuk sehati sepikir. Seperti yang Yesus lakukan, sehati sepikir dengan Bapa. Dan dia juga mau rela menjadi dan ingin kita sehati sepikir dengan dia. Saudara, ada pepatah mengatakan bahwa kerjasama yang baik akan membuat hasil yang optimal. Nah, saudara, ada sebuah cerita. Mungkin kalau saudara tadi buka YouTube saudara lihat temanya adalah Ubuntu. Apa itu ya, Ubuntu? Apakah saudara bacanya salah? Oh, buntu. Apa yang buntu, saudara ya? Nah, saya mau cerita. Ada seorang antropolog itu seorang yang meneliti tentang manusia yang lama ya, purbakala, atau juga keadaan-keadaan di mana agak spesial ya, budaya, adat, termasuk mempelajari tentang suku-suku yang terabaikan atau suku-suku yang terasing. Nah saudara, saat itu dia ada di pedalaman di pedalaman Afrika ya saudara. Saat itu ada di pedalaman Afrika dengan penduduk asli di situ. Nah saudara, dia mengajak kepada anak-anak di situ. Tentu bukan di sebuah mall ya saudara ya, tapi di hutan yang mungkin hutannya juga ada seperti rumput hijau gitu. Nah, dia mengajak anak-anak itu, dia bilang gini, yuk kita rame-rame bikin permainan. Nah saudara, dia menyiapkan sebuah keranjang besar buah-buahan macam-macam yang ada di hutan itu tentunya saudara, di daerah situ ya. Jadi dia nggak ke plaza dulu beli buah, tapi buah yang ada di situ. Saudara, dia memberi petunjuk kepada anak-anak. Dia bilang gini, anak-anak ini kalian akan lari, dan siapa yang paling cepat lari dan paling cepat mendapatkan buah itu, maka dia berhak mendapatkan sekeranjang buah itu. Kemudian anak-anak baris semua nih saudara ya. Terus antropolog itu bilang gini, oke, saya sekarang beri aba-aba. Siap, mulai katanya. Nah saudara, waktu selesai dia ngomong gitu, dia kaget. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak ada yang lari, tapi mereka berjalan bergandengan tangan tanpa berebut saling mendahului. Saudara, benar-benar syok antropolog itu. Akhirnya dia tanya, kenapa kamu melakukan itu? Padahal kan kamu punya kesempatan untuk mendapatkan sekeranjang buah ini, buah yang banyak itu seorang diri. Saudara, apa jawab mereka? Mereka bilang Ubuntu. Artinya, saudara, sebenarnya bagaimana salah satu dari kita bisa bahagia, sedangkan teman yang lain bersedih. Nah, saudara, Ubuntu dalam peradaban mereka itu artinya aku adalah kita. Saudara, luar biasa sekali. Suku itu memahami rahasia kebahagiaan sesungguhnya dalam kebersamaan yang justru hilang atau dihilangkan atau terkikis atau terlupakan di zaman sekarang ini. Benar kan saudara? Nah, yang mungkin menganggap wah kita sudah modern, kita udah hebat, tapi ternyata ada banyak orang-orang hebat, orang-orang modern saat ini kalah dengan orang pedalaman Afrika itu ya saudara. Saudara, renungan kita pagi hari ini mengingatkan bahwa 2 tahun kita nggak bisa menikmati kebersamaan baik dengan keluarga di luar rumah kita, baik dengan sahabat-sahabat, bahkan mungkin komunitas gereja atau mungkin arisan atau banyak lagi. Saudara nggak bisa keluar negeri lagi kan? Karena apa? Kita dibatasi dengan kondisi yang menutup akses kebersamaan di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia ya saudara. Pertanyaannya, apakah dengan keadaan ini membuat kita punya kesempatan untuk lari? Dan kita bilang, gak usah ke gereja. Gak ke gereja, kenapa? Karena COVID. Gak persekutuan karena COVID. Padahal mungkin persekutuannya cuma pakai Zoom, pakai online.
pakai live streaming ya saudara. Saudara, apakah kita masih terus punya kerinduan untuk bersekutu? Bersekutu tidak harus datang dan ngumpul ya untuk saat ini ya saudara. Tapi firman Tuhan katakan sehati sepikir. Sehati sepikir itu mungkin saya di sini, saudara di sana, tapi kita bisa sehati sepikir. Saudara, mari justru masa-masa seperti ini kita harus tetap jaga kebersamaan kita dengan sehati sepikir seperti yang Yesus ajarkan. Bahwa aku adalah kita, saudara dan saya adalah kita. Saatnya kita berdoa untuk orang lain, untuk bangsa, untuk dunia. Sehati sepikir untuk menjadi berkat bagi dunia. Saudara, hari-hari ini dunia benar-benar membutuhkan saudara dan saya, membutuhkan anak-anak Tuhan, membutuhkan orang-orang Kristen yang mau sehati sepikir, mau bersama-sama berdoa, walau tidak harus bersama secara fisik. Karena roh Allah, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari saudara, kita punya kesempatan untuk itu. Ambil itu supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar dan diingatkan bahwa kami harus tetap sehati sepikir di dalam keadaan yang sulit saat ini. Kami harus terus menjaga kebersamaan kami di dalam roh dan kebenaran, karena kami tahu Tuhan, sekalipun fisik kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kebersamaan itu bisa terjadi bahkan dahsyat di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar setiap kami yang bersama-sama bersekutu pagi hari ini mengerti itu dan melakukan itu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Dan melalui hidup kami, benar-benar Tuhan mau pakai kami untuk menjadi alat-Mu, memenangkan banyak jiwa. Sekalipun kami diam, sekalipun kami tidak bareng-bareng, sekalipun kami hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Roh Kudus itu yang akan mengerjakan dahsyat, lebih dari yang kami pikirkan. Asal kami mau. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya setiap kami pagi hari ini mau Tuhan sehati sepikir di dalam kebersamaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Hamba berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu, GBI Afia dimanapun mereka berada. Kalau saat ini ada yang sakit, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Ada yang dalam persoalan, Tuhan Engkau yang membukakan jalan keluar bagi mereka. Yang di dalam kesulitan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, sampai saat ini Engkau tetap memelihara hidup kami, menolong kami, memberkati kami, mencukupkan kami. Itulah Tuhan, kami terus mau mengandalkan Kau dalam hidup kami. Saudara, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Berkat yang sama, yaitu berkat untuk Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah kasih setia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, bahkan membuat kita berhasil dalam usaha dan pekerjaan kita, bahkan studi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.